Maya dan Randy adalah sepasang kekasih yang akhirnya menikah setelah bertahun-tahun berpacaran sejak kuliah. Kehidupan pernikahan mereka semula harmonis, hingga Maya hamil dan harus bedrest, memutuskan berhenti kerja. Sebuah syukuran sederhana di rumah mereka berubah mencekam ketika Maya melihat sosok misterius dan mengalami pendarahan. Sejak itu, Randy berubah drastis. Gangguan gaib terus menghantui rumah mereka, hingga Randy kerasukan. Sebenarnya apa yang terjadi? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Langit senja menggantung di atas kampus, membingkai bangunan tuanan megah tempat ribuan mahasiswa mengukir cerita. Di antara lalu lalang mahasiswa yang sibuk dengan aktivitas masing-masing, ada dua sosok yang secara tak sadar telah menapaki jalur takdir yang sama, Randy dan Maya. Pertemuan mereka tidak langsung seperti cerita cinta klise. Mereka bukan pasangan yang saling pandang dalam satu kelas lalu jatuh cinta pada pandangan pertama. Tidak. Perkenalan mereka justru berawal dari sebuah kelompok tugas besar dalam mata kuliah komunikasi bisnis semester 5. Maya, si mahasiswi aktif dan cekatan, awalnya merasa keberatan saat ditugaskan satu kelompok dengan Randy, pria pendiam yang dikenal lebih senang menyendiri. Namun, waktu berbicara lain. Di balik diamnya, Randy adalah pendengar yang baik dan memiliki cara berpikir yang logis serta rapi. Mereka saling melengkapi. Maya yang ekspresif dan Randy yang tenang menjadi pasangan kerja yang efektif. Kebersamaan mereka dalam menyelesaikan proyek kuliah, ditambah beberapa kegiatan organisasi yang kebetulan sama, membuat hubungan mereka semakin akrab. Tanpa mereka sadari, perasaan tumbuh perlahan. Tidak gegabah, tidak terburu-buru, tapi dalam. Randy mulai lebih terbuka, sering mengajak Maya berdiskusi atau sekadar menonton film selepas kuliah. Maya pun mulai melihat Randy lebih dari sekadar rekan sekelompok. Ada rasa nyaman yang tidak bisa dijelaskan. Tahun-tahun kuliah mereka diwarnai dengan perjuangan, tawa, dan semangat mengejar mimpi. Mereka menjadi pasangan yang cukup dikenal di kampus. Tidak berlebihan, tapi selalu terlihat harmonis. Mereka tidak terlalu mengekspose hubungan. Namun siapapun bisa melihat rasa saling percaya yang kuat di antara mereka. Setelah lulus, Randy lebih dulu mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan swasta ternama di kota itu. Ia bekerja di bagian strategi pemasaran dan mulai meniti karirnya dengan penuh dedikasi. Maya, meski sempat galau antara melanjutkan studi atau langsung bekerja, akhirnya memilih untuk mencoba masuk ke dunia kerja. Tak disangka, beberapa bulan kemudian, Maya diterima bekerja di perusahaan yang sama dengan Randy. Posisi mereka tidak dalam satu divisi, namun cukup dekat untuk sesekali bisa makan siang bersama atau bertemu di acara kantor. Mereka menjaga profesionalitas, namun tetap menikmati kebersamaan sebagai pasangan yang kini memasuki fase yang lebih dewasa. Berada dalam dunia kerja yang keras dan kompetitif, membuat mereka belajar banyak hal. Hubungan mereka pun diuji. Ada kalanya lelah bekerja membuat salah satu dari mereka mudah emosi, ada kalanya perbedaan pandangan muncul. Tapi dari setiap perbedaan itu, mereka selalu memilih untuk saling mendengarkan dan menyelesaikan dengan kepala dingin. Randy mulai serius memikirkan masa depan. Ia mulai menabung lebih banyak, menyusun rencana, bahkan diam-diam berdiskusi dengan orang tuanya mengenai niat melamar Maya. Di sisi lain, Maya juga mulai mempersiapkan diri, memperdalam agama, dan belajar banyak tentang kehidupan rumah tangga. Puncaknya adalah ketika Randy mengajak Maya bertemu di taman kampus tempat mereka pertama kali bicara serius sebagai teman kelompok. Di bawah pohon flamboyan yang mulai berguguran, Randy mengutarakan niatnya. Dengan sedikit gugup namun penuh keyakinan, ia melamar Maya. "Aku ingin kamu jadi teman hidupku. Bukan cuma untuk sekarang, tapi untuk selamanya." Maya meneteskan air mata haru. Perjalanan panjang mereka di kampus, kerja, dan semua lika-liku yang sudah mereka lewati seolah membentuk jawaban yang pasti. Ia mengangguk, dan sejak saat itu, mereka mulai merancang hari bahagia.
Persiapan pernikahan berjalan lancar. Keluarga mereka saling mendukung. Meski sederhana, acara pernikahan mereka diwarnai dengan haru dan tawa. Banyak teman kampus dan rekan kerja yang hadir, termasuk sahabat-sahabat Maya, seperti Caca dan Rizka, yang juga bekerja di perusahaan yang sama. Hari pernikahan menjadi saksi bahwa cinta mereka telah melewati berbagai ujian. Randy dan Maya resmi menjadi suami istri, memulai lembaran baru sebagai pasangan sah. Awal pernikahan mereka terasa seperti mimpi indah. Randy yang bertanggung jawab, Maya yang penyayang, mereka membangun rumah tangga kecil yang hangat. Mereka membeli sebuah rumah kecil di pinggiran kota, tidak mewah namun cukup untuk menampung cinta yang besar. Setiap malam mereka berbagi cerita, memasak bersama, dan merancang masa depan dengan penuh semangat. Mereka tahu bahwa pernikahan bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari petualangan panjang yang sebenarnya. Randy dan Maya siap menjalaninya bersama. Dengan cinta, komitmen, dan doa. Namun, mereka tidak pernah tahu bahwa jalan yang akan mereka tempuh bukan hanya soal karir, anak, atau ekonomi. Ada sisi gelap kehidupan yang perlahan mengintai. Sesuatu yang tidak kasat mata, tapi nyata. Dan semuanya akan bermula dari momen-momen sederhana yang mereka anggap sebagai kebahagiaan. Menikah dengan orang yang pernah tumbuh bersama dalam suka dan duka adalah impian banyak orang. Itulah yang dirasakan Randy dan Maya. Setelah resmi menikah, kehidupan rumah tangga mereka dipenuhi tawa, kehangatan, dan rencana-rencana masa depan yang terasa begitu dekat untuk diraih. Randy dan Maya memutuskan tinggal di sebuah rumah mungil bergaya minimalis di pinggiran kota. Letaknya cukup strategis, tidak terlalu jauh dari kantor, namun tetap memberikan ketenangan yang mereka butuhkan sebagai pasangan muda. Setiap pagi, mereka bangun bersama, menyiapkan sarapan, dan berangkat ke kantor dengan semangat. Malam hari menjadi waktu bagi mereka untuk berbagi cerita tentang aktivitas sehari-hari, kadang sambil menonton acara favorit atau sekadar rebahan sambil membicarakan masa depan. Kehidupan pernikahan mereka terasa nyaris sempurna. Randy dikenal sebagai suami yang pengertian dan pekerja keras. Sementara Maya, dengan sifatnya yang lembut dan penuh perhatian, menjadi istri yang selalu mendukung suaminya dalam segala hal. Mereka belajar memasak bersama, membersihkan rumah, hingga menyusun anggaran keluarga. Semua dilakukan dengan kerjasama dan cinta. Beberapa bulan setelah menikah, Maya mulai merasakan gejala-gejala awal kehamilan. Awalnya, ia mengira hanya kelelahan biasa. Namun setelah tes kehamilan menunjukkan 2 garis merah yang tegas, air matanya langsung menetes. Randy, saat mendengar kabar itu dari mulut Maya sendiri, memeluk istrinya dengan haru. "Alhamdulillah," bisiknya lirih, penuh rasa syukur. Mereka bersujud syukur malam itu, bersyukur atas amanah besar yang sedang tumbuh dalam rahim Maya. Hari-hari selanjutnya, penuh dengan semangat baru. Randy semakin rajin bekerja, sedangkan Maya mulai menyesuaikan pola hidupnya agar lebih sehat. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Pada pemeriksaan kandungan pertama, dokter menyampaikan kabar yang membuat mereka cemas. Kandungan Maya termasuk kategori lemah. Rahimnya tidak cukup kuat untuk aktivitas berat, dan dokter menyarankan agar Maya bedrest, setidaknya selama trimester pertama. Maya yang selama ini aktif, baik di rumah maupun di kantor, harus menerima kenyataan bahwa ia perlu banyak istirahat. Keputusan sulit pun harus diambil, mengundurkan diri dari pekerjaannya. Semula, Randy menentang. Ia tahu betapa Maya mencintai pekerjaannya. Namun demi keselamatan janin dan kesehatan istrinya, Randy akhirnya mendukung keputusan itu. Minggu berikutnya, Maya mengajukan surat pengunduran diri secara resmi ke HRD. Hari-harinya di kantor dipenuhi dengan pelukan dan ucapan perpisahan. Teman-teman kerja yang sudah seperti keluarga ikut sedih melepas kepergiannya. Di antara semua rekan kerjanya, Caca adalah yang paling dekat dan paling terpukul.
Caca dan Maya bersahabat sejak awal bekerja. Caca, dengan kepribadiannya yang ceria, selama ini menjadi tempat curhat Maya di kantor. Yuk, kita adakan syukuran kecil-kecilan di rumah kamu. Sekalian perpisahan dan doain kandunganmu juga, usul Caca dengan mata berbinar. Biar kenangannya manis. Maya sempat ragu, apalagi kondisi kehamilannya belum stabil. Namun setelah berdiskusi dengan Randy, dan Randy pun memberikan izin, mereka akhirnya sepakat mengadakan acara syukuran kecil di rumah. Maya memilih hari Sabtu sore, agar semua teman-teman kerja bisa hadir tanpa gangguan pekerjaan. Hari yang ditentukan pun tiba. Maya dibantu Caca dan beberapa teman terdekat menyiapkan makanan sederhana seperti nasi tumpeng, kue-kue, dan minuman segar. Rumah kecil mereka dihias dengan balon dan hiasan sederhana. Meski tidak mewah, suasana penuh kehangatan dan tawa. Syukuran itu berjalan dengan lancar. Teman-teman kantor datang dengan membawa doa dan hadiah kecil untuk Maya. Randy yang biasanya pendiam pun berbaur dengan mereka, berbincang santai, dan sesekali tersenyum melihat istrinya yang tampak bahagia. Rizka, rekan kerja yang dikenal kalem, juga hadir malam itu. Ia duduk agak menyendiri, tapi tetap ikut membantu saat-saat persiapan. Menjelang malam, sebagian besar tamu pulang. Hanya tersisa Caca, Rizka, Fauzan, dan Fadli, yang memang dekat dan memilih tinggal lebih lama untuk membantu membereskan rumah. Maya yang merasa bersyukur atas acara itu, ikut membereskan piring-piring kotor di dapur. Namun siapa sangka, malam itu menjadi awal dari serangkaian peristiwa mengerikan yang akan mengguncang hidup mereka. Saat mencuci piring di dapur, dari sudut matanya, Maya melihat sesosok makhluk kurus dengan kepala menyerupai tengkorak dan mata besar melotot ke arahnya dari jendela. Nafasnya tercekat, piring di tangannya jatuh pecah berantakan, dan dengan suara gemetar ia berteriak, "Hantu!" Teriakan itu membuat seisi rumah panik. Caca dan yang lainnya segera berlari ke dapur. Mereka menemukan Maya dalam kondisi pucat, memegang perutnya sambil meringis kesakitan. Darah mulai mengalir di kakinya. Caca berteriak panik, "Dia pendarahan. Cepat bawa ke rumah sakit." Tanpa membuang waktu, Randy dan teman-temannya segera membawa Maya ke rumah sakit. Dalam perjalanan, Maya sempat kehilangan kesadaran. Hari yang semestinya menjadi momen bahagia itu, berubah menjadi awal dari teror yang belum mereka pahami. Maya membuka mata perlahan. Aroma khas rumah sakit menyambutnya, membuat napasnya terasa berat. Ia menoleh ke kiri dan melihat Caca tertidur di kursi samping ranjang, masih mengenakan kerudung yang setengah lepas. Keningnya berkerut, mengingat kejadian terakhir sebelum semuanya gelap. Piring pecah. Sosok menyeramkan. Rasa sakit di perut. Pendarahan. Seketika Maya bangkit panik. "Anakku, bayiku," ucapnya lirih. Caca terbangun mendengar suara itu. Ia langsung mendekat dan menggenggam tangan Maya. "Tenang, Mei. Alhamdulillah, bayimu selamat. Kamu harus banyak istirahat ya." Air mata Maya jatuh. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu, namun yang jelas, ia nyaris kehilangan nyawa dan calon anaknya. Ia pun bertanya dengan suara pelan, "Randy mana?" "Lagi ngurus administrasi katanya," jawab Caca sambil menunduk. "Teman-teman yang lain udah pulang tadi malam." Maya hanya mengangguk, tak ingin membahas lebih banyak. Namun batinnya mulai terusik. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman, kini meninggalkan trauma. Sosok menyeramkan yang dilihatnya bukan hanya bayangan biasa. Itu terasa nyata. Maya dirawat selama 2 hari di rumah sakit. Dokter memastikan kondisinya sudah lebih stabil, namun tetap menyarankan istirahat total dan menghindari stres. Selama 2 hari itu pula, Randy datang dan pergi, namun tidak seperti biasanya. Ia tak banyak bicara, hanya menjawab seperlunya, dan sering terlihat memainkan ponsel atau melamun. Maya sempat menanyakan hal itu, namun Randy selalu menjawab singkat,
Capek Mei. Banyak kerjaan. Sekembalinya ke rumah, Maya mulai merasakan perubahan suasana yang nyata. Rumah mereka yang biasanya hangat, kini terasa sunyi dan berat. Bahkan udara pagi yang masuk dari ventilasi pun terasa dingin dan menyesakan. Ia mulai merasa tidak nyaman berada sendirian, apalagi jika Randy pulang larut atau tak pulang sama sekali. Malam-malam berikutnya dipenuhi dengan gangguan. Lampu yang tiba-tiba mati sendiri. Bayangan yang lewat di cermin. Suara langkah kaki di lorong saat tidak ada siapapun. Bahkan sesekali, terdengar suara bisikan yang tak bisa ia pahami, seperti suara perempuan menangis tertahan. Maya menceritakan semuanya kepada Randy. Tapi respon suaminya malah mengejutkan. "Maya, kamu tuh kenapa sih akhir-akhir ini jadi aneh?" kata Randy suatu malam sambil membanting tas kerjanya ke sofa. "Aku pulang capek-capek malah denger cerita-cerita hantu. Aku udah cukup lelah di kantor." Maya menahan air matanya. Ia tahu Randy lelah, tapi ia juga lelah. Terlebih ketika yang ia hadapi bukan hanya kehamilan yang rentan, tapi juga rasa takut yang terus membuntuti. Ia pun memutuskan memperbanyak ibadah. Ia memperkuat sholat, membaca surat Yasin setiap malam, dan berzikir sebelum tidur. Ia percaya bahwa ketakutan yang ia alami harus dilawan dengan kekuatan spiritual. Namun, gangguan tak kunjung berhenti. Bahkan kadang, setelah selesai sholat malam, ia justru mendengar ketukan halus dari jendela dapur, tempat pertama kali ia melihat sosok mengerikan itu. Hubungannya dengan Randy semakin memburuk. Randy lebih sering lembur, pulang larut malam, dan jarang menyentuh Maya. Saat mereka bertukar tatap, terasa seperti orang asing yang terperangkap dalam satu atap. Maya mencoba bertanya baik-baik, namun Randy selalu menghindar. "Kerjaan lagi numpuk. Jangan ganggu aku, Maya," katanya sambil berlalu ke kamar kerja dan menutup pintu rapat. Maya mulai curiga. Ia bertanya-tanya, apakah semua ini hanya tentang kerjaan? Atau ada sesuatu yang Randy sembunyikan? Puncaknya terjadi pada suatu siang, saat Maya sedang sendiri di rumah. Ia menerima telepon dari Caca dengan suara terburu-buru. "Maya, kamu di rumah?" Randy pingsan di ruang kerja. Jantung Maya hampir berhenti. Ia ingin langsung bergegas ke kantor, tapi tubuhnya masih lemah. Caca menenangkannya dan berkata, "Tenang, Randy udah dibawa ke klinik kantor. Tapi anehnya, dokter bilang gak ada masalah apapun dengan kesehatannya. Padahal dia tiba-tiba teriak-teriak, terus jatuh." Beberapa jam kemudian, Randy dibawa pulang ke rumah oleh Caca dan dua rekan lainnya. Tubuhnya lemas, namun yang paling mengerikan adalah ekspresinya, kosong, tanpa reaksi. Sejak hari itu, Randy hanya bisa menggeram pelan saat diajak bicara. Seolah ada sesuatu dalam dirinya yang bukan lagi Randy yang dikenal Maya. Maya menangis setiap malam, memeluk perutnya, memohon pada Allah agar diberikan kekuatan. Ia tidak tahu harus bagaimana. Suaminya yang dulu hangat dan penyayang kini berubah menjadi tubuh tanpa jiwa. Melihat kondisi Randy yang terus menurun, Caca tak tega. Suatu malam, ia datang membawa seorang pria tua berjubah sederhana, berjenggot putih dan membawa tas kecil. Namanya Pak Wit. Saat Maya membuka pintu, Pak Wit langsung membaca doa. Aura rumah seketika berubah. Maya bingung, namun ada keyakinan aneh yang muncul di hatinya. "Saya sudah lama tidak merasakan rumah ini sepanas ini," ujar Pak Wit lirih sambil menatap langit-langit. Tiba-tiba, dari arah kamar utama, terdengar suara jeritan perempuan yang sangat nyaring. Jeritan yang tak manusiawi. Caca dan Maya langsung berlari, dan mereka menemukan Randy berdiri, matanya melotot merah, menyeringai liar, dan tangannya seperti hendak menyerang Pak Wit. "Bismillahirrohmanirrohim," teriak Pak Wit sambil menyiramkan air dari botol kecil yang ia bawa. Randy mengerang kesakitan. Tubuhnya kejang-kejang, lalu ambruk ke lantai. Maya berteriak histeris. Namun Pak Wit tetap tenang.
Ia mendekati Randy, meletakkan tangan di ubun-ubunnya, lalu mulai merapal doa-doa pelan namun tegas. Setelah itu, ia membuka salah satu sudut kamar dan mengeluarkan segumpal kain putih, berisi tulisan Arab gundul, nama Randy dan Maya, serta tanggal lahir mereka berdua. Ini bukan penyakit biasa. Kalian sedang dijadikan tumbal oleh orang yang sangat membenci kalian. Tangis Maya tak terbendung saat mendengar penjelasan Pak Wit. Ia duduk lemas di lantai, memegangi perutnya, sementara Randy masih terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur. Caca yang sejak awal menemaninya tampak sama syoknya. Kalian hampir dijadikan tumbal, ulang Pak Wit dengan nada hati-hati, tapi Allah masih lindungi kalian. Maya menatap kain putih yang kini mulai menghitam setelah Pak Wit bakar di halaman rumah. Tulisan Arab gundul, nama mereka berdua, dan tanggal lahir yang tercantum dalam segumpal kain itu tampak seperti sesuatu dari film horor. Tapi ini nyata. Sangat nyata. Pak Wit melanjutkan penjelasannya. Biasanya, kain seperti ini dikirim oleh orang yang punya niat jahat, dibantu oleh dukun atau makhluk gaib. Karena isinya identitas kalian, makhluk itu jadi bisa mengganggu langsung, bahkan bisa merasuki tubuh korbannya. Maya mengangguk pelan, hatinya mencelos. Semua kejadian aneh selama ini, dari suara bisikan, penampakan makhluk menyeramkan, hingga perubahan sikap Randy, ternyata bukan hayalan. Ia benar-benar sedang menjadi target kekuatan jahat. Yang mengirim ini ingin menghancurkan kalian. Dan bukan hanya secara fisik, tapi juga dari dalam, dari hubungan kalian, tambah Pak Wit. Caca tampak murung. Setelah Pak Wit pamit dan memberikan air doa untuk menjaga rumah dari gangguan, Caca meminta Maya duduk. Aku harus cerita sesuatu, Mei. Ini soal malam syukuran di rumahmu, sebelum kamu pingsan. Maya menatap Caca dalam-dalam. Kenapa, Cak? Aku lihat. Rizka. Dia peluk Randy di pojok halaman belakang. Waktu kamu lagi sibuk cuci piring. Dia nangis sambil bilang sesuatu ke Randy. Aku nggak tahu isi percakapannya, tapi ekspresi Rizka dia kayak patah hati. Maya membeku. Caca menggenggam tangan Maya. Aku tadinya mau cerita malam itu juga, tapi kamu langsung pendarahan. Aku takut bikin kamu makin stres. Nama Rizka langsung membangkitkan ingatan lama. Sosok yang tenang, pendiam, namun selalu tampak perhatian ke Randy. Awalnya Maya tak menaruh curiga. Tapi kini, semuanya terasa masuk akal. Esok paginya, kabar mengejutkan datang. Caca menelepon dengan suara bergetar. Maya, Rizka meninggal. Kecelakaan tunggal di jalan tol. Mobilnya oleng dan langsung terguling. Maya mematung. Suaranya tercekat. Innalillahi. Mei, kamu ingat apa yang dikatakan Pak Wit semalam? Kalau yang ngirim santet ini bisa kena bala setelah kain itu dibakar? Tanya Caca lirih. Maya hanya bisa mengangguk. Hatinya berkecamuk antara takut, sedih, dan bingung. Hari-hari selanjutnya dilalui Maya dengan ketakutan dan kehati-hatian. Randy mulai pulih secara fisik, tapi jiwanya tampak belum sepenuhnya kembali. Ia mulai bisa bicara, namun pendiam dan kerap melamun. Seperti seseorang yang kehilangan arah. Suatu malam, saat Randy duduk di beranda rumah memandangi langit tanpa ekspresi, Maya memberanikan diri bertanya. Ini saatnya mencari kebenaran. Randy, aku cuma mau tanya satu hal. Tolong jawab jujur. Randy menoleh pelan. Apa kamu pernah punya hubungan sama Rizka? Seketika wajah Randy berubah. Ia menunduk, lalu menarik napas panjang. Iya. Maya menahan napas, air matanya menetes tanpa sadar. Aku pacaran sama Rizka dulu, sebelum kita nikah. Waktu kamu dan aku lagi jeda, dulu pas kuliah, aku dekat sama dia. Tapi setelah kamu dan aku balikan serius, aku sudahi semuanya. Maya terisak. Tapi kalian masih satu kantor. Randy mengangguk pelan.
Dia masih belum bisa terima. Tapi aku pikir dia akan bisa move on. Aku nggak pernah kasih harapan lagi, sumpah. Tapi mungkin, dia terlalu sakit hati. Maya merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Semua rasa cinta dan kepercayaan yang ia tanam selama ini perlahan mengering. Ia mencoba menahan gejolak emosinya, demi bayinya. Tapi hati dan logikanya tak bisa berdamai. Setelah malam itu, Maya mulai mempersiapkan diri. Ia mencari rumah kontrakan di kota lain, mengurus perceraian secara diam-diam, dan memberitahu ibunya bahwa ia akan pulang setelah semuanya selesai. Tak ada kemarahan, tak ada drama. Maya hanya ingin menyelamatkan diri dan anaknya. Ia tahu, cinta tanpa kejujuran hanya akan jadi racun yang membunuh perlahan. Beberapa minggu setelah Maya melahirkan, perceraian mereka resmi. Randy tak banyak bicara, hanya meminta maaf berkali-kali dan mengantar Maya sampai depan pintu dengan wajah penuh sesal. Maya tak menyimpan dendam. Ia hanya ingin damai. Ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan, meski dengan luka. Di kota baru, Maya memulai hidup baru bersama putra kecilnya. Ia aktif di pengajian, memperkuat ibadah, dan membangun ketenangan dari dalam. Malam-malamnya kini jauh lebih tenang. Tak ada suara bisikan, tak ada bayangan di cermin. Rumahnya kecil, tapi damai. Ia belajar satu hal penting dari semua yang ia alami. Bahwa cinta sejati bukan hanya tentang masa lalu yang indah, tapi tentang keberanian untuk meninggalkan sesuatu yang tak lagi membawa kebaikan. Dan bahwa kadang, musuh bukan hanya dari luar, tapi dari orang yang pernah sangat dekat di hati. Setiap pagi di rumah kecil itu selalu dimulai dengan suara kicau burung dan lantunan ayat suci dari mulut seorang ibu muda bernama Maya. Di pangkuannya, bayi mungil bernama Ayasi tertidur pulas. Tangannya yang kecil menggenggam jari ibunya dengan erat, seolah tahu bahwa dunia mereka hanya saling bergantung satu sama lain. 3 bulan sudah berlalu sejak Maya melahirkan. Hidupnya kini bukan tentang kantor, target kerja, atau rapat. Hidupnya kini adalah tangisan tengah malam, popok yang harus diganti, dan mimpi yang perlahan ia rajut kembali, meski dengan cara yang sederhana. Menjadi ibu tunggal tak pernah mudah. Apalagi tanpa kehadiran keluarga dekat di kota kecil ini. Namun, Maya tak pernah mengeluh. Ia tahu, sejak ia memutuskan pergi dari hidup Randy, ia memilih jalan yang berbeda. Jalan yang mungkin lebih sunyi, tapi penuh makna. Setiap hari, ia menjalani rutinitas dengan disiplin. Bangun sebelum subuh, menyusui Ayasi, sholat, mengaji, lalu memasak untuk dirinya sendiri dan sesekali membantu tetangga yang butuh makanan siap jual. Kadang-kadang, ia juga menjahit kecil-kecilan, menerima pesanan mukena atau sarung anak-anak. Tetangga mulai melihatnya bukan hanya sebagai mantan istri seseorang, tapi sebagai pribadi yang tangguh. Anak-anak di sekitar rumah sering mampir, belajar ngaji atau sekadar mendengarkan dongeng sebelum tidur. Maya tak pernah menolak. Ia merasa semua ini adalah bagian dari cara Allah memulihkan luka-lukanya, dengan cara yang pelan, tapi pasti. Yang paling istimewa adalah hubungannya dengan Ayasi. Meski masih bayi, Ayasi seperti bisa merasakan perasaan ibunya. Setiap kali Maya menangis diam-diam, Ayasi akan menatap ibunya lama, lalu tertawa kecil, seolah berkata, "Jangan sedih, Bu. Aku di sini." Maya sering berbicara sendiri padanya. "Nak, kita cuma berdua, tapi ibu janji, kamu gak akan pernah merasa kekurangan cinta." Ia mencatat perkembangan Ayasi di sebuah buku kecil. Bukan hanya tentang berat badan atau jadwal imunisasi, tapi juga tentang perasaannya hari itu. Di halaman tertentu, ia menulis, "Hari ini kamu mulai belajar mengangkat kepala. Hari ini juga, ibu belajar kembali untuk percaya pada masa depan. Terima kasih sudah hadir, Nak." Saat malam datang dan semua lampu padam, Maya tidak lagi merasa takut seperti dulu. Tidak ada lagi gangguan. Tidak ada lagi bayangan.
Rumah kecil itu kini seperti benteng damai yang dibangun dengan air mata dan doa. Namun, tak semua hari mudah. Ada saat-saat di mana Maya merasa lelah luar biasa. Seperti saat Ayasi demam tinggi di malam hari, dan ia harus mondar-mandir tanpa bantuan siapapun. Atau ketika keuangan menipis dan pesanan kue belum juga datang. Tapi setiap kali ia terjatuh, selalu ada satu kekuatan yang membangunkannya. Iman. Dalam setiap sujudnya, ia selalu minta satu hal. Ya Allah, kuatkan aku agar anakku tak merasa kehilangan apapun. Jadikan aku cukup baginya. Ia juga mulai mengisi waktu luangnya dengan belajar daring, kelas parenting Islami, psikologi anak, hingga usaha rumahan. Ia tak mau hanya menjadi ibu rumah tangga. Ia ingin jadi ibu yang cerdas, mandiri, dan menginspirasi. Suatu sore, saat sedang menyuapi Ayasi yang mulai belajar makan, seorang ibu muda dari masjid datang menemuinya. Bu Maya, kami dari majelis taklim rencananya mau buka kelas ibu-ibu muda. Kami butuh yang bisa jadi pengajar ngaji dan bimbingan rohani. Kami dengar ibu bisa bantu. Maya sempat terdiam, lalu tersenyum. Insya Allah, saya siap. Itu adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Ia kini bukan hanya ibu bagi Ayasi, tapi juga bagi banyak perempuan yang pernah mengalami luka. Di kelas bimbingan itu, Maya sering membagikan kisahnya. Bukan dengan drama, tapi dengan hikmah. Ia berkata, saya pernah jatuh. Tapi Allah nggak pernah membiarkan saya jatuh sendiri. Kita semua pasti diuji. Tapi yang paling penting adalah, bagaimana kita memilih untuk bangkit. Para ibu muda itu tertegun. Banyak dari mereka menangis, bukan karena kasihan, tapi karena merasa terinspirasi. Maya menjadi simbol ketabahan dan pembuktian bahwa masa lalu bukan penentu masa depan. Ayasi kini tumbuh menjadi bayi sehat dan aktif. Setiap kali ia tertawa, rasanya seperti matahari terbit dalam hati Maya. Ia percaya, anak ini akan jadi anak yang baik, saleh, dan kuat, seperti namanya. Dan setiap malam, sebelum tidur, Maya selalu memeluknya dan berbisik. Nak, kita pernah hidup dalam bayangan. Tapi sekarang, kita hidup dalam cahaya. Dan cahaya itu akan terus kita jaga, bersama. 4 tahun berlalu. Ayasi kini anak kecil yang cerdas, ceria, dan penuh rasa ingin tahu. Matanya selalu berbinar saat melihat buku, semangatnya tak pernah surut setiap kali adzan berkumandang. Ia tumbuh di bawah bimbingan tangan lembut ibunya, yang tidak pernah absen menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam setiap napas kehidupan mereka. Maya kini bukan hanya ibu yang kuat. Ia dikenal di lingkungannya sebagai pembimbing rohani, guru ngaji, dan perempuan yang sabar. Dari bekas luka masa lalu, ia membangun dirinya menjadi perempuan yang utuh, bukan sempurna, tapi matang dan tahu arah hidupnya. Setiap kali orang bertanya, apa yang membuatmu bisa bertahan sejauh ini Maya? Ia hanya menjawab dengan senyum tenang, karena aku tahu, setiap sakit yang aku alami adalah bagian dari rencananya untuk menguatkanku. Sore itu, di sebuah taman kecil dekat rumah, Maya duduk di bangku kayu sambil memperhatikan Ayasi bermain bola bersama teman-temannya. Ia mengenakan gamis polos dan kerudung sederhana, matanya hangat menatap masa depannya yang sedang berlari kecil di tengah lapangan. Sekali-sekali ia melirik sebuah buku tafsir yang dibawanya. Hari itu adalah sore yang biasa, tapi hatinya penuh rasa syukur. Tiba-tiba, seseorang menyapanya. Assalamualaikum, Bu Maya. Maya menoleh. Seorang pria berwajah tenang dengan sorot mata lembut berdiri di depannya. Ia mengenakan kemeja lengan panjang, celana santai, dan senyum sopan. Waalaikumsalam. Maaf, kita pernah bertemu. Pria itu tersenyum, memperkenalkan diri. Nama saya Ilham. Saya guru baru di TPA tempat Ayasi belajar. Ayasi sering cerita soal ibunya yang pintar mengaji dan suka bikin kue.
Saya cuma ingin bilang, anak ibu luar biasa. Maya terkejut, lalu tersenyum kecil. Alhamdulillah. Saya hanya berusaha jadi ibu yang baik. Percakapan mereka tak berlangsung lama. Hanya obrolan ringan. Tapi bagi Maya, itu adalah pertama kalinya setelah bertahun-tahun hatinya terasa lapang. Tidak bergetar karena trauma. Tidak takut dikhianati. Hanya tenang. Malam harinya, ia merenung di dalam kamar sambil memandangi foto kecil Ayasi dan dirinya di meja belajar. Hatinya tak lagi digelayuti bayang-bayang masa lalu. Ia tak lagi merasa perlu tahu kabar Randy. Bukan karena benci, tapi karena hidupnya sudah penuh dengan apa yang ia butuhkan. Beberapa bulan kemudian, Ilham perlahan menjadi sosok yang dekat dengan Ayasi. Sering datang mengajar di rumah, kadang membantu memperbaiki keran bocor, atau sekadar mengantar makanan dari ibu-ibu majelis. Maya menaruh batas, ia tak ingin terburu-buru, dan Ilham sangat memahami itu. Sampai suatu hari, dengan penuh hormat, Ilham menyampaikan niatnya kepada Maya. Saya tahu luka ibu dalam. Tapi jika suatu saat ibu merasa siap untuk membuka lembaran baru, saya ingin jadi bagian dari hidup ibu dan Ayasi. Bukan untuk menggantikan siapapun, tapi untuk mendampingi. Maya menunduk. Hatinya berdebar, tapi tidak karena cemas. Ia tahu, tidak semua cinta itu harus terburu-buru. Ada cinta yang datang justru ketika luka sudah sembuh, dan hati siap disayangi lagi. Ia tak langsung menjawab. Tapi dalam doanya malam itu, ia mengucap, "Ya Allah, jika benar dia dari MU, maka tenangkanlah hatiku. Tapi jika bukan, maka jauhkanlah tanpa menyakitkan." Beberapa waktu kemudian, Maya menerima Ilham. Bukan karena ia butuh pasangan, tapi karena ia siap menerima cinta yang sehat, yang tumbuh dari ketulusan, bukan dari pelarian. Pernikahan mereka diadakan secara sederhana. Dihadiri tetangga, anak-anak TPA, dan beberapa kerabat jauh. Tak ada pesta mewah, tak ada gaun berkilau. Tapi ada air mata syukur di mata Maya, karena akhirnya Allah menunjukkan bahwa badai benar-benar telah berlalu. Ayasi tampak bahagia. Ia menggenggam tangan Ilham saat akad berlangsung, lalu memeluk ibunya erat-erat sambil berkata polos, "Aku senang ibu bahagia." Hidup Maya kini berjalan bukan tanpa ujian, tapi dengan hati yang lebih kuat. Ia tahu, mungkin akan ada masalah lagi, kecewa lagi. Tapi bedanya, kali ini ia tidak sendiri. Ia punya Allah, ia punya anak, dan kini ia punya seseorang yang memahami arti mendampingi, bukan menguasai. Ia tak lupa masa lalunya. Tapi ia tidak tinggal di sana. Ia jadikan masa lalu sebagai cermin, bukan sebagai tempat tinggal. Dalam sujudnya malam itu, ia mengucap, "Terima kasih, ya Allah, karena telah menguatkanku ketika aku lemah, dan membimbingku ketika aku tersesat. Kini aku tahu, setiap luka, jika diserahkan kepada MU, pasti akan berubah menjadi cahaya." Dan disitulah cerita Maya berakhir. Bukan sebagai perempuan yang ditinggalkan, bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang dilahirkan kembali, hidup dalam terang, dan terus menebar cahaya itu kepada siapapun yang membutuhkan. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel ini. Semoga kalian menyukai cerita ini dan dapat mengambil hikmahnya. Wallahu alam bishawab. Sampai jumpa di episode berikutnya.